Kalau kita telusuri jejaknya, bawang putih bukanlah bumbu sembarangan. Jauh sebelum munculnya suplemen modern, sebelum orang mengenal pil-pil vitamin, manusia sudah mengandalkan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan. Dan dari sekian banyak tumbuhan herbal, bawang putih menempati posisi istimewa. Bahkan bisa dibilang, bawang putih adalah salah satu herbal tertua dan paling dihormati dalam sejarah pengobatan tradisional dunia. Di Mesir kuno, sekitar 5.000 tahun yang lalu, para pekerja yang membangun piramida diberi bawang putih setiap hari. Tujuannya bukan untuk rasa, tapi untuk kekuatan. Bawang putih dianggap mampu meningkatkan stamina dan mencegah penyakit. Mereka percaya, siung bawang putih yang kecil itu bisa melindungi tubuh dari roh jahat dan penyakit berbahaya. Para tabib di Mesir bahkan menuliskan resep pengobatan yang memasukkan bawang putih sebagai bahan utamanya. Lompat ke Tiongkok dan India, tradisi pengobatan di kedua peradaban ini pun menaruh kepercayaan tinggi terhadap bawang putih. Dalam pengobatan Ayurveda, bawang putih dianggap sebagai rasayana, yaitu bahan yang membantu memperpanjang umur, meningkatkan vitalitas, dan memperkuat tubuh. Sementara dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bawang putih digunakan untuk menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menetralkan racun. Hal menariknya, penggunaan bawang putih tidak hanya berhenti pada dunia timur. Di Yunani kuno, Hippocrates, bapak ilmu kedokteran modern, juga merekomendasikan bawang putih untuk mengobati berbagai penyakit, mulai dari masalah pernapasan, masalah pencernaan, sampai infeksi. Ia percaya bahwa makanan adalah obat, dan bawang putih adalah salah satu yang paling mujarab. Saat dunia mulai mengenal peperangan dan penjajahan, bawang putih ikut berpindah tempat. Saat itu belum ada vaksin atau antibiotik seperti sekarang, jadi para prajurit kerap membawa bawang putih sebagai senjata medis. Di Perang Dunia Pertama dan Kedua, bawang putih digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka. Cairan dari tumbukan bawang putih dicampur dengan air hangat, lalu digunakan untuk membunuh kuman di area luka. Ini bukan sekadar mitos, karena bawang putih memang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur alami. Luar biasanya, meskipun zaman sudah berubah dan teknologi medis makin canggih, bawang putih tetap bertahan. Bahkan hingga hari ini, banyak penelitian modern justru memperkuat apa yang telah diakini oleh nenek moyang kita. Senyawa aktif di dalam bawang putih terbukti mampu melawan berbagai mikroba, menurunkan kolesterol, bahkan membantu menjaga daya tahan tubuh. Bayangkan, sesuatu yang dulunya hanya dianggap bumbu dapur, ternyata menyimpan kekuatan yang telah digunakan ribuan tahun lalu untuk melindungi tubuh manusia. Mungkin inilah yang membuat bawang putih begitu istimewa. Ia bukan tren musiman, bukan obat yang datang dan pergi, tapi sebuah warisan alami yang terus membuktikan khasiatnya, dari zaman piramida sampai zaman ponsel pintar seperti sekarang. Ketika sesuatu bertahan selama ribuan tahun dan masih digunakan sampai hari ini, itu bukan karena kebetulan, itu karena memang terbukti bermanfaat. Dan sekarang, setelah kita tahu bahwa bawang putih punya sejarah panjang sebagai penjaga kesehatan, pertanyaannya jadi sederhana. Sebenarnya, apa isi dari bawang putih yang membuatnya begitu kuat dan efektif? Kenapa satu siung kecil bisa berdampak besar untuk tubuh? Terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun? Bawang putih mungkin kecil dan baunya tajam, tapi jangan tertipu. Di dalam setiap siungnya, tersimpan senjata alami yang sangat kuat. Saat Anda mengupas dan menghancurkan bawang putih, ada reaksi kimia yang terjadi. Reaksi inilah yang memunculkan zat bernama allicin. Dan allicin ini bukan zat biasa. Ia adalah komponen utama yang membuat bawang putih mampu melawan bakteri, virus, bahkan jamur. Allicin terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dipotong. Proses ini memicu enzim bernama alinase yang kemudian mengubah alin menjadi allicin. Zat inilah yang bertanggung jawab atas aroma tajam khas bawang putih, sekaligus sebagai zat aktif paling kuat yang dimiliki tanaman ini. Ia bekerja seperti pasukan pelindung di dalam tubuh, menyerang penyebab infeksi dan memperkuat sistem imun. Tapi bukan cuma allicin saja yang membuat bawang putih spesial. Dalam setiap siung bawang putih juga terdapat senyawa sulfur lain, seperti dialil disulfide dan S-alil cysteine, yang juga punya manfaat besar. Sulfur adalah unsur penting dalam proses detoksifikasi tubuh. Ia membantu hati dalam membersihkan racun dan menjaga agar metabolisme tetap optimal, terutama pada lansia yang fungsi detoksnya mulai menurun. Selain itu, bawang putih mengandung antioksidan tinggi, seperti selenium, flavonoid, dan vitamin C. Antioksidan berfungsi untuk melawan radikal bebas, zat berbahaya yang dapat mempercepat proses penuaan dan merusak sel-sel tubuh.
Pada lansia, penumpukan radikal bebas bisa memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, Alzheimer, hingga penyakit jantung. Itulah mengapa konsumsi bawang putih secara rutin bisa menjadi perisai tambahan yang melindungi tubuh dari serangan penyakit dari dalam. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, bawang putih bersifat antiinflamasi. Peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif. Pada usia lanjut, peradangan bisa muncul dalam bentuk nyeri sendi, pembengkakan, atau rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Kandungan bawang putih yang mampu menekan produksi senyawa pemicu radang, seperti prostaglandin dan sitokin, membuatnya efektif meredakan gejala-gejala tersebut tanpa efek samping seperti obat kimia. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur gula darah. Ini sangat penting untuk lansia yang rentan mengalami diabetes tipe 2. Bawang putih dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu metabolisme glukosa berjalan lebih lancar, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Menariknya lagi, semua manfaat ini bisa didapatkan tanpa perlu dosis besar. Cukup 1-2 siung bawang putih segar setiap hari sudah cukup memberi efek positif bagi tubuh lansia. Namun, tentu dengan cara konsumsi yang benar agar kandungan aktifnya tidak hilang begitu saja saat dimasak terlalu panas atau dikombinasikan dengan bahan-bahan tertentu. Dengan semua kandungan luar biasa ini, alicin, sulfur, antioksidan, dan senyawa antiinflamasi, bawang putih bukan sekadar bumbu dapur. Ia adalah suplemen alami yang bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Apalagi bagi usia 60 tahun ke atas yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap penurunan fungsi organ. Dan semua zat ini ternyata punya satu manfaat utama yang sangat penting bagi lansia, melindungi jantung. Ya, dari semua organ tubuh, jantung adalah pusat yang harus dijaga ketat seiring bertambahnya usia. Dan bawang putih, secara mengejutkan, punya efek langsung terhadap kesehatan jantung. Jantung adalah pusat kehidupan. Setiap detaknya membawa oksigen ke seluruh tubuh, memberi energi untuk bergerak, berpikir, dan menjalani hari. Tapi seiring bertambahnya usia, organ ini mulai melemah. Pembuluh darah menebal, aliran darah melambat, tekanan darah naik, dan risiko serangan jantung pun mengintai. Disinilah peran bawang putih jadi sangat penting, terutama bagi orang tua yang ingin menjaga jantung tetap sehat tanpa harus bergantung terus-menerus pada obat kimia. Bawang putih telah diteliti dalam berbagai studi ilmiah dan menunjukkan hasil yang konsisten. Ia mampu menurunkan tekanan darah secara alami. Senyawa aktif seperti alicin membantu pembuluh darah menjadi lebih lentur, tidak kaku. Aliran darah menjadi lebih lancar, dan beban kerja jantung pun berkurang. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengeluhkan pusing, cepat lelah, atau jantung berdebar karena tekanan darah yang tidak stabil. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. LDL adalah penyebab utama penyumbatan pembuluh darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Dengan konsumsi rutin bawang putih, kadar LDL bisa turun secara bertahap, sementara kolesterol baik, HDL, cenderung naik. Efek ini membantu menjaga aliran darah tetap bersih dan tidak terganggu oleh plak-plak lemak yang menempel di dinding pembuluh darah. Bukan hanya itu, bawang putih juga memiliki efek antikoagulan ringan, artinya membantu mencegah darah menggumpal. Ini penting untuk menghindari risiko pembekuan darah yang bisa menyumbat pembuluh dan menyebabkan stroke mendadak. Efek ini mirip seperti obat pengencer darah, tapi dalam versi alami dan lebih lembut bagi tubuh, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dan tidak berlebihan. Ada juga bukti bahwa bawang putih membantu menurunkan kadar homocysteine, zat kimia dalam darah yang jika terlalu tinggi bisa merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bawang putih membantu menyeimbangkan zat ini sehingga sistem kardiovaskular tetap dalam kondisi sehat dan terlindungi. Yang menarik, manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah punya masalah jantung. Bahkan bagi lansia yang masih tergolong sehat, bawang putih bisa menjadi pencegah alami. Ia membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, memperbaiki elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi beban jantung. Semua ini membuat jantung bisa terus berdetak kuat dan konsisten meski usia terus bertambah. Perlu ditekankan, efek bawang putih memang tidak instan. Tapi justru itulah kekuatannya. Ia bekerja pelan tapi pasti, menyeimbangkan fungsi tubuh dari dalam, tanpa membuat tubuh tergantung. Seiring waktu, dengan pola hidup sehat dan konsumsi teratur, manfaatnya terasa lebih dalam. Bukan hanya jantung terasa lebih kuat, tapi tubuh pun ikut merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. Dengan jantung yang terjaga, aliran darah menjadi lebih lancar.
Dan aliran darah yang sehat bukan hanya penting untuk organ besar seperti jantung atau otak, tapi juga menjadi dasar bagi sistem kekebalan tubuh yang kuat. Karena di usia lanjut, tubuh bukan hanya butuh jantung yang stabil, tapi juga butuh perlindungan ekstra dari berbagai infeksi dan serangan penyakit luar. Dan disinilah bawang putih kembali menunjukkan kekuatannya yang lain, dalam memperkuat benteng pertahanan alami tubuh manusia. Tubuh manusia, ibarat benteng pertahanan. Saat masih muda, benteng itu kokoh, penjaganya sigap, dan musuh dari luar pun sulit menembusnya. Tapi seiring usia bertambah, dinding pertahanan itu mulai retak-retak, penjaganya mulai lamban, dan serangan dari luar, seperti virus, bakteri, dan polusi, menjadi lebih mudah masuk. Itulah sebabnya mengapa lansia cenderung lebih sering jatuh sakit, lebih lama sembuh, dan lebih rentan terhadap komplikasi. Tapi kabar baiknya, bawang putih bisa membantu memperkuat kembali benteng alami tubuh ini. Salah satu keunggulan utama bawang putih adalah kemampuannya meningkatkan imunitas tubuh. Dalam berbagai penelitian, bawang putih terbukti mampu merangsang sel darah putih untuk bekerja lebih aktif. Sel darah putih inilah yang bertugas menyerang kuman, virus, dan bakteri yang masuk ke tubuh. Ketika fungsi ini diperkuat, tubuh akan lebih sigap dalam menghadapi ancaman, dan tidak gampang tumbang meskipun cuaca berubah atau lingkungan sekitar sedang tidak bersih. Lebih dari itu, kandungan alicin yang muncul saat bawang putih dihancurkan punya kemampuan alami sebagai antivirus dan antibakteri. Ia mampu menghambat pertumbuhan mikroba jahat bahkan sebelum mereka sempat berkembang biak dalam tubuh. Ini menjelaskan kenapa orang-orang yang rutin mengonsumsi bawang putih cenderung jarang terserang flu, demam, atau infeksi ringan lainnya. Dan bagi lansia, ini sangat penting, karena infeksi ringan saja bisa jadi pemicu komplikasi serius jika sistem imun sedang lemah. Tak hanya membantu menyerang musuh dari luar, bawang putih juga punya efek antioksidan kuat yang bekerja dari dalam. Antioksidan berfungsi seperti pasukan pembersih yang menyapu radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh secara diam-diam. Pada usia lanjut, tubuh semakin rentan terhadap stres oksidatif, yang bisa memicu berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, Alzheimer, bahkan gangguan sistem kekebalan itu sendiri. Disinilah bawang putih berperan menjaga keseimbangan, membantu tubuh tetap bersih dari kerusakan sel yang tidak terlihat tapi mematikan. Menariknya, manfaat ini bukan hanya sebatas teori atau lab. Banyak lansia yang mengaku tubuhnya terasa lebih kuat dan jarang sakit setelah rutin mengonsumsi bawang putih. Mereka merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan tidak gampang lelah saat melakukan aktivitas ringan. Ini bukan karena bawang putih menyembuhkan penyakit tertentu secara langsung, melainkan karena ia memberi perlindungan menyeluruh yang membuat tubuh bekerja lebih optimal. Namun ada satu hal yang sering luput dari perhatian, peradangan dalam tubuh. Banyak orang berpikir daya tahan tubuh hanya soal infeksi luar. Padahal, salah satu musuh paling berbahaya justru datang dari dalam, yakni inflamasi kronis. Inilah yang membuat tubuh terus-menerus berada dalam kondisi waspada, menimbulkan rasa pegal tanpa sebab, mudah nyeri, bahkan mempercepat kerusakan organ. Dan kabar baiknya, bawang putih juga memiliki sifat antiinflamasi alami. Artinya, ia tidak hanya memperkuat sistem pertahanan dari luar, tapi juga membantu menenangkan kebisingan di dalam tubuh yang tak terlihat. Peradangan ini biasanya terjadi di persendian, otot, atau bahkan pembuluh darah. Maka tak heran jika bawang putih juga sering digunakan oleh mereka yang mengalami keluhan nyeri lutut, kaku sendi, atau rematik ringan. Daya tahan tubuh yang baik bukan cuma soal tidak gampang sakit, tapi juga tentang merasa ringan saat bangun tidur, tidak mudah lelah setelah jalan kaki, dan bisa menikmati hari-hari dengan tubuh yang terasa lebih hidup. Dan bawang putih, dengan segala kesederhanaannya, bisa jadi sahabat paling setia dalam menjaga kualitas hidup di usia senja. Apalagi jika keluhan yang paling sering dialami mulai terasa di sendi, rasa nyeri di lutut saat naik tangga, kaku saat duduk lama, atau bahkan susah bangun dari tempat tidur karena badan terasa berat. Semua itu seringkali bukan karena usia saja, tapi karena peradangan yang dibiarkan terlalu lama. Disinilah bawang putih bisa bantu meredakan dan menenangkan. Bagi banyak lansia, salah satu keluhan harian yang paling mengganggu adalah rasa nyeri dan kaku di persendian. Lutut yang terasa seperti terkunci saat berdiri, pinggang yang seperti ditusuk ketika bangun dari tempat tidur, atau jari-jari yang terasa kaku saat menggenggam benda kecil. Semua ini adalah tanda bahwa ada peradangan yang perlahan merusak kenyamanan tubuh. Dan seringkali, meskipun sudah minum obat, nyerinya hanya mereda sementara. Tapi tahukah Anda bahwa bawang putih punya potensi untuk mengatasi ini secara alami? Peradangan,
atau inflamasi, adalah reaksi alami tubuh saat melawan cedera atau infeksi. Namun pada usia lanjut, peradangan bisa menjadi kronis, berlangsung lama, dan diam-diam merusak jaringan sehat. Hal inilah yang menjadi akar dari berbagai keluhan sendi seperti radang sendi, artritis, nyeri kronis, hingga degenerasi tulang rawan. Tapi di tengah semua itu, kandungan dalam bawang putih ternyata bekerja sebagai penyeimbang. Ia membantu tubuh melawan peradangan tanpa efek samping keras seperti yang sering muncul dari konsumsi obat jangka panjang. Senyawa sulfur yang terkandung dalam bawang putih, seperti dialil disulfide, telah terbukti memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Zat ini bekerja dengan cara menekan produksi enzim dan zat kimia yang memicu peradangan dalam tubuh. Salah satu target utamanya adalah enzim yang disebut COX-2. Enzim ini bertanggung jawab terhadap munculnya rasa nyeri dan bengkak pada sendi. Dengan menekan aktivitas COX-2, bawang putih membantu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan kenyamanan bergerak. Efek ini bahkan mulai terasa dalam waktu beberapa minggu setelah konsumsi rutin. Banyak lansia yang melaporkan bahwa rasa kaku di pagi hari mulai berkurang. Mereka bisa jalan lebih jauh tanpa perlu sering berhenti, dan bahkan beberapa bisa kembali melakukan aktivitas ringan seperti berkebun atau mencuci tanpa rasa takut akan nyeri yang tiba-tiba muncul. Selain itu, bawang putih juga membantu memperlancar sirkulasi darah, termasuk ke area persendian. Darah yang mengalir dengan baik akan membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk proses perbaikan jaringan yang rusak. Ini penting, karena sendi yang meradang biasanya kekurangan pasokan nutrisi, sehingga proses penyembuhannya melambat. Dengan aliran darah yang lancar, proses regenerasi pun lebih cepat dan efektif. Menariknya, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih bisa membantu memperlambat degradasi tulang rawan, lapisan pelindung di ujung tulang yang berperan penting dalam pergerakan sendi. Ini memberikan harapan besar bagi lansia yang khawatir dengan risiko osteoartritis atau kerusakan sendi permanen akibat usia. Yang juga tidak kalah penting adalah efek relaksasi yang diberikan bawang putih terhadap otot-otot di sekitar sendi. Seringkali, rasa nyeri bukan hanya karena tulang atau sendinya, tapi juga karena otot yang tegang dan terlalu lama digunakan. Bawang putih membantu menenangkan ketegangan ini, membuat tubuh terasa lebih ringan, lebih lentur, dan tidak cepat lelah meski beraktivitas sepanjang hari. Namun perlu diingat, semua manfaat ini akan lebih terasa jika dibarengi dengan gaya hidup yang mendukung. Mengonsumsi bawang putih saja tanpa disertai pergerakan ringan, pola makan seimbang, dan cukup istirahat tentu hasilnya tidak maksimal. Tapi jika bawang putih dijadikan bagian dari rutinitas harian, bahkan hanya 1 siung setiap pagi, efek perlindungannya akan terus memperkuat tubuh dari hari ke hari. Dan ketika tubuh terasa lebih ringan, sendi lebih bebas bergerak, otomatis aktivitas harian pun jadi lebih nyaman dilakukan. Tidak ada lagi rasa malas untuk berjalan keluar rumah, naik tangga, atau sekadar bermain bersama cucu. Bahkan lebih dari itu, dengan tubuh yang lebih bebas nyeri, pikiran pun terasa lebih jernih. Karena ternyata, peradangan dalam tubuh tidak hanya menyerang sendi, tapi juga diam-diam bisa memengaruhi kesehatan otak dan fungsi ingatan. Di usia senja, bukan hanya tubuh yang mulai melemah, pikiran pun bisa ikut kabur. Banyak orang tua mulai lupa di mana meletakkan barang, sulit mengingat nama orang terdekat, atau bahkan bingung saat berada di tempat yang seharusnya familiar. Ini bukan hal sepele. Pikun atau penurunan daya ingat bisa menjadi tanda awal dari gangguan kognitif yang lebih serius, seperti demensia atau Alzheimer. Tapi siapa sangka, bawang putih, yang biasanya cuma dianggap bumbu dapur, ternyata punya potensi luar biasa dalam menjaga ketajaman pikiran di masa tua. Penurunan fungsi otak di usia lanjut seringkali disebabkan oleh sirkulasi darah yang tidak lancar ke otak, stres oksidatif yang merusak sel saraf, dan peradangan kronis yang mempercepat kemunduran jaringan otak. Bawang putih secara tidak langsung memberi perlindungan terhadap ketiga penyebab utama ini. Ia bekerja dari banyak sisi sekaligus, layaknya garda pelindung yang berjaga sepanjang waktu. Pertama, bawang putih membantu melancarkan aliran darah, termasuk ke otak. Ini penting karena otak sangat bergantung pada suplai oksigen dan nutrisi melalui darah. Ketika aliran darah ke otak terganggu, kemampuan berpikir, mengingat, dan fokus pun ikut menurun. Dengan kandungan alicin dan senyawa sulfur lainnya, bawang putih membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan bebas dari sumbatan, sehingga otak mendapat asupan yang dibutuhkan tanpa hambatan. Kedua, bawang putih memiliki antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Radikal bebas, yang jumlahnya makin banyak seiring bertambahnya usia, bisa menyerang dan merusak neuron, sel-sel penting dalam otak.
Kerusakan ini jika terus dibiarkan bisa menumpuk dan menyebabkan gangguan memori. Tapi dengan antioksidan dari bawang putih, serangan radikal bebas dapat ditekan, dan jaringan otak bisa tetap dalam kondisi prima lebih lama. Ketiga, efek antiinflamasi bawang putih juga memberi kontribusi besar. Peradangan di otak, meskipun tidak terasa secara langsung, bisa mengganggu koneksi antar sel saraf. Inilah yang membuat seseorang jadi mudah lupa, cepat bingung, atau lambat merespons. Dengan rutin mengonsumsi bawang putih, proses inflamasi di otak bisa ditekan, sehingga aktivitas sel saraf tetap berjalan lancar. Lebih dari itu, ada juga senyawa dalam bawang putih yang disebut S-alilcysteine, SAC, yang diketahui dapat melindungi neuron dari kerusakan. Dalam penelitian laboratorium, SAC terbukti meningkatkan daya tahan sel otak dan mendukung proses regenerasi sel yang rusak. Ini memberi harapan besar, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kejernihan pikiran tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Banyak lansia yang mengaku setelah rutin konsumsi bawang putih, mereka merasa pikirannya lebih terjaga. Tidak cepat linglung, lebih mudah mengingat jadwal harian, bahkan lebih lancar saat ngobrol panjang dengan anak atau cucu. Ini bukan sulap, tapi efek bertahap dari nutrisi alami yang perlahan memperbaiki kinerja otak dari dalam. Dan ini sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Karena menjaga daya ingat bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi juga tentang mempertahankan harga diri, komunikasi, dan koneksi dengan orang-orang tersayang. Bayangkan, jika hanya dengan kebiasaan sederhana mengonsumsi 1 siung bawang putih setiap hari, seseorang bisa tetap menjadi pribadi yang aktif, sadar, dan dihormati sampai usia 80-an. Bukankah itu hal yang patut diperjuangkan? Namun tentu saja, efek ini tidak akan maksimal jika cara konsumsi bawang putihnya keliru. Banyak orang yang asal makan, tanpa tahu bagaimana cara terbaik agar manfaatnya benar-benar terserap tubuh. Ada yang memasak terlalu lama, ada yang mencampur dengan bahan yang justru merusak kandungan aktifnya. Padahal, cara penyajian bawang putih sangat menentukan efektivitasnya di tubuh, terutama pada lansia yang sistem penyerapan nutrisinya sudah tidak sekuat dulu. Manfaat bawang putih memang luar biasa, tapi hasilnya hanya bisa dirasakan maksimal jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Banyak orang terlalu bersemangat hingga asal makan tanpa tahu bahwa cara mengolah bawang putih bisa sangat memengaruhi kandungan aktif di dalamnya. Apalagi untuk lansia, tubuh sudah tidak sefleksibel dulu dalam menyerap zat, sehingga pemilihan cara konsumsi menjadi sangat penting. Satu hal mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa bawang putih harus dihancurkan dulu sebelum dikonsumsi, agar zat aktif bernama allicin bisa terbentuk. Kalau langsung ditelan dalam keadaan utuh, allicin tidak akan muncul, karena proses kimianya hanya terjadi saat bawang putih dipotong, diulek, atau ditumbuk. Setelah dihancurkan, diamkan dulu sekitar 10 menit sebelum dikonsumsi. Waktu tunggu ini memberi kesempatan bagi allicin terbentuk sempurna. Lalu muncul pertanyaan, lebih baik dimakan mentah atau dimasak? Untuk manfaat maksimal, bawang putih lebih baik dikonsumsi dalam keadaan mentah. Namun tentu saja, bagi sebagian lansia, rasa dan aroma tajamnya bisa sangat mengganggu. Bahkan bisa menyebabkan rasa perih di lambung jika dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa campuran apapun. Untuk menghindari masalah ini, ada beberapa cara sederhana namun efektif yang bisa diterapkan. Campur dengan madu. Ambil 1 siung bawang putih yang sudah dihancurkan, lalu campur dengan 1 sendok teh madu murni. Rasanya jadi lebih bersahabat, dan madu sendiri memiliki sifat anti radang dan antibakteri, jadi kombinasi ini justru memperkuat manfaatnya. Seduh dengan air hangat. Setelah dihancurkan, tuang air hangat, bukan air mendidih, ke dalam gelas berisi bawang putih, lalu diamkan sebentar dan minum pelan-pelan. Cara ini membuat tubuh lebih mudah menerima zat aktifnya, dan cocok untuk pagi hari saat perut masih kosong. Dicampur dalam makanan hangat. Tambahkan bawang putih mentah yang sudah dihaluskan ke dalam bubur, sup, atau sayuran rebus setelah masakan diangkat dari kompor. Jangan masak bawang putih terlalu lama, karena suhu tinggi bisa merusak allicin. Kapsul bawang putih. Jika sangat sensitif terhadap aroma, ada juga suplemen kapsul bawang putih yang tersedia di pasaran. Namun tetap pastikan bahwa produk tersebut mengandung allicin aktif. Hanya saja, pilihan ini lebih baik dijadikan alternatif terakhir jika benar-benar tidak bisa mengonsumsi bentuk alaminya. Dosis yang disarankan untuk lansia adalah 1 hingga 2 siung per hari. Jangan berlebihan. Karena walaupun alami, jika dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus dalam dosis tinggi, bawang putih bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti sakit perut, mulas, hingga diare ringan.
Khusus untuk lansia yang punya masalah lambung, sebaiknya mulai dari setengah siung dulu dan lihat bagaimana tubuh merespons. Waktu terbaik untuk mengonsumsi bawang putih adalah pagi hari saat perut masih belum terisi banyak makanan. Ini membantu penyerapan zat aktif secara maksimal. Namun jika tubuh Anda tidak kuat dengan rasa tajam saat perut kosong, konsumsi setelah sarapan ringan juga tetap efektif, asalkan konsisten. Satu hal lagi yang sering ditanyakan adalah soal bau mulut. Ya, bawang putih memang bisa menimbulkan aroma tajam yang keluar dari napas dan pori-pori tubuh. Tapi ada beberapa cara mengurangi efek ini. Kunyah daun mint atau parsley setelah makan bawang putih. Minum susu setelahnya. Lemak dalam susu bisa bantu menetralisir aroma. Sikat gigi dan lidah dengan pasta gigi yang mengandung karbon aktif. Konsumsi apel atau lemon setelahnya. Buah-buahan ini juga membantu menyerap senyawa sulfur penyebab bau. Dengan semua metode ini, bawang putih tidak lagi terasa menakutkan atau mengganggu. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi sahabat harian yang menyatu dalam rutinitas tanpa bikin repot. Dan selama dikonsumsi dengan benar, tubuh lansia tidak hanya terlindungi dari penyakit, tapi juga terasa lebih segar dan aktif. Namun perlu digarisbawahi, meskipun bawang putih sangat bermanfaat, bukan berarti ia cocok untuk semua kondisi. Ada beberapa orang yang perlu hati-hati saat mengonsumsinya. Terutama bagi lansia yang sedang dalam pengobatan tertentu atau memiliki gangguan pencernaan kronis, penting untuk mengetahui kemungkinan efek samping atau interaksi yang bisa terjadi. Bawang putih memang luar biasa, tapi seperti semua hal baik di dunia ini, kalau dikonsumsi secara berlebihan atau dengan cara yang tidak tepat, bisa menimbulkan masalah. Terutama bagi lansia, tubuh yang sudah lebih sensitif tidak selalu bisa menerima zat kuat seperti alicin dalam dosis besar. Karena itu, penting untuk tahu tidak hanya manfaatnya, tapi juga potensi risikonya jika dikonsumsi secara sembarangan. Efek samping paling umum yang sering dialami saat konsumsi bawang putih mentah adalah gangguan pada lambung. Rasa perih, mulas, hingga sensasi panas di ulu hati bisa muncul jika bawang putih dikonsumsi dalam jumlah besar saat perut kosong, terutama pada mereka yang sudah punya riwayat MAC. Alicin memang hebat dalam melawan bakteri dan peradangan, tapi sifatnya juga cukup keras bagi lapisan lambung. Karena itu, bagi lansia yang punya gangguan pencernaan, sebaiknya konsumsi bawang putih dilakukan setelah makan atau dengan campuran madu dan air hangat. Selain masalah lambung, bawang putih juga bisa menimbulkan bau tubuh dan bau mulut yang menyengat. Ini bukan sekadar mitos. Senyawa sulfur dalam bawang putih akan diserap tubuh dan keluar lewat napas, keringat, bahkan urin. Efek ini bisa berlangsung selama beberapa jam bahkan lebih, tergantung seberapa banyak yang dikonsumsi. Memang tidak berbahaya, tapi bisa mengganggu kenyamanan sosial, apalagi bagi lansia yang suka berinteraksi dengan orang sekitar. Maka itu, penggunaan trik seperti minum susu atau mengunyah daun mint menjadi penting sebagai penyeimbang. Efek lain yang jarang dibicarakan adalah gangguan pencernaan ringan, seperti kembung atau diare. Ini bisa terjadi karena reaksi tubuh terhadap enzim dalam bawang putih mentah yang cukup aktif. Jika tubuh belum terbiasa, konsumsi langsung dalam jumlah penuh bisa memicu kontraksi usus berlebihan. Untuk menghindari ini, mulailah dengan jumlah kecil, setengah siung per hari, dan perlahan tingkatkan jika tubuh sudah bisa menyesuaikan. Hal yang lebih serius dan harus sangat diperhatikan adalah interaksi dengan obat-obatan, terutama obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel. Bawang putih memiliki sifat antikoagulan ringan, artinya bisa membuat darah lebih encer. Jika dikombinasikan dengan obat medis yang memiliki efek serupa, risiko perdarahan bisa meningkat, terutama pada lansia yang sudah memiliki kondisi pembuluh darah rapuh. Itulah sebabnya, jika sedang dalam pengobatan rutin, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan bawang putih sebagai konsumsi harian. Begitu juga dengan pasien yang akan menjalani operasi atau tindakan medis, karena efek antikoagulan bawang putih bisa memperlambat proses pembekuan darah. Idealnya, konsumsi bawang putih dihentikan sementara beberapa hari sebelum operasi untuk menghindari risiko komplikasi saat proses penyembuhan luka. Ada juga kasus langka di mana seseorang mengalami reaksi alergi terhadap bawang putih. Gejalanya bisa berupa ruam kulit, sesak napas, atau bengkak di area mulut dan tenggorokan. Jika ini terjadi, tentu harus segera dihentikan dan mendapatkan penanganan medis. Meskipun jarang, reaksi ini bisa berbahaya jika diabaikan. Namun, semua efek samping ini umumnya hanya muncul saat konsumsi tidak terkontrol atau pada kondisi tubuh yang memang sedang sensitif. Selama bawang putih dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dengan cara yang tepat, kebanyakan orang,
termasuk lansia, bisa mendapatkan manfaatnya tanpa efek buruk. Kuncinya bukan hanya pada niat untuk hidup sehat, tapi juga pada pemahaman dan penyesuaian terhadap kondisi tubuh masing-masing. Dan satu hal penting yang juga sering luput dari perhatian, jangan hanya fokus pada manfaat besar, tapi pikirkan juga cara agar bawang putih bisa dinikmati secara rutin tanpa membuat aktivitas harian jadi terganggu. Karena yang menentukan keberhasilan bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga bagaimana kita menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari dengan cara yang nyaman dan menyenangkan. Misalnya saja, soal masalah bau mulut yang membuat orang enggan dekat-dekat. Padahal ada banyak cara sederhana untuk mengatasinya, dan jika dilakukan dengan benar, konsumsi bawang putih tidak lagi menjadi beban, tapi justru terasa ringan dan bisa dinikmati setiap hari. Meski manfaat bawang putih sangat luar biasa, satu hal yang sering membuat orang malas untuk menjadikannya rutinitas harian adalah bau menyengat yang tertinggal di mulut dan napas. Bahkan kadang bukan cuma mulut, tapi juga bau badan bisa ikut dipengaruhi. Untuk lansia yang aktif berinteraksi, baik dengan keluarga, tetangga, atau saat mengikuti kegiatan sosial, ini bisa menjadi hambatan tersendiri. Tapi jangan buru-buru berhenti, karena sebenarnya ada banyak cara praktis untuk tetap bisa konsumsi bawang putih tanpa harus terganggu oleh baunya. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa bau khas bawang putih bukan muncul dari mulut saja. Setelah dikonsumsi, senyawa sulfur yang ada dalam bawang putih akan diserap tubuh, masuk ke aliran darah, dan akhirnya keluar melalui paru-paru, pori-pori kulit, bahkan urin. Jadi mengatasi baunya bukan hanya soal menyikat gigi atau kumur-kumur, tapi harus lebih menyeluruh. Salah satu cara paling efektif adalah mengombinasikan bawang putih dengan bahan alami penetral bau, misalnya kunyah daun mint segar atau parsley. Setelah makan bawang putih mentah atau campuran madu bawang, langsung kunyah daun mint atau parsley selama 30 detik. Kedua tanaman ini mengandung senyawa penetral sulfur yang cukup kuat. Minum susu tinggi lemak. Susu, khususnya yang mengandung lemak, mampu mengikat senyawa sulfur dalam mulut dan lambung. Minum 1 gelas susu setelah konsumsi bawang putih bisa bantu redam aroma dari dalam tubuh. Konsumsi apel, lemon, atau selada mentah. Buah-buahan dan sayuran tertentu punya kandungan enzim dan polifenol yang bisa menetralkan bau. Apel segar sangat disarankan karena kandungan airnya tinggi dan langsung bekerja di rongga mulut. Gunakan cengkeh atau kapulaga. Rempah ini bisa dikunyah beberapa menit setelah makan bawang putih. Tidak hanya menutupi bau, tapi juga membantu melancarkan pencernaan. Sikat gigi dan lidah secara menyeluruh. Jangan hanya menyikat gigi, tapi juga bersihkan permukaan lidah, karena banyak senyawa sulfur menempel di sana. Gunakan pasta gigi yang mengandung karbon aktif atau baking soda. Selain tips mengurangi bau, penting juga untuk membuat kebiasaan konsumsi bawang putih jadi bagian yang menyenangkan dari rutinitas harian. Karena kalau terasa berat, seseorang cenderung cepat menyerah dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Maka dari itu, berikut beberapa trik agar konsumsi bawang putih terasa ringan, praktis, dan konsisten. Buat jam tetap setiap hari, misalnya setelah sarapan atau sebelum jalan pagi. Simpan bawang putih di tempat yang terlihat agar tidak lupa, di meja makan atau rak dapur terbuka. Buat variasi, seperti campur madu, campur air lemon hangat, atau tambahkan di bubur sup hangat yang baru dimasak. Ajak pasangan atau anggota keluarga ikut konsumsi agar tidak merasa aneh sendiri bau bawang, dan sekalian membentuk kebiasaan sehat bersama. Bahkan jika perlu, bisa dijadikan bagian dari rutinitas ibadah atau doa pagi. Misalnya setelah minum air putih dan berdoa, lanjutkan dengan bawang putih. Mengaitkannya dengan rutinitas spiritual bisa membuatnya terasa lebih bernilai dan tidak sekadar rutinitas fisik. Hal penting lain yang perlu disadari adalah bahwa konsistensi lebih penting daripada jumlah. Tidak perlu langsung 2 siung besar setiap hari. 1 siung kecil yang dikonsumsi setiap hari, dengan cara yang nyaman dan tanpa tekanan, justru jauh lebih efektif daripada konsumsi besar tapi hanya sesekali. Ketika tubuh sudah terbiasa, dan bau sudah bisa diatasi, konsumsi bawang putih tidak lagi menjadi beban. Justru sebaliknya, jadi bagian dari kehidupan sehat harian yang terasa ringan, menyenangkan, dan memberi efek nyata dari waktu ke waktu. Apalagi kalau kita melihat hasilnya secara langsung, tubuh terasa lebih bertenaga, sendi tidak cepat nyeri, pikiran lebih jernih, dan kita tetap bisa menikmati hari-hari tanpa takut dengan penyakit yang mengintai di usia tua. Dan pada akhirnya, semua manfaat itu akan terasa lebih kuat jika kita menjadikan bawang putih bukan sekadar obat alami, tapi sebagai bagian dari gaya hidup yang sederhana dan penuh kesadaran. Dan ketika semua sudah dilakukan dengan cara yang tepat, pemilihan waktu,
cara konsumsi, kombinasi bahan lain, serta trik atasi bau. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sederhana. Apalagi yang perlu ditunda untuk mulai hidup sehat dari dapur sendiri? Karena pada akhirnya, semua yang sudah dijelaskan sejak awal tadi, dari sejarah ribuan tahun, kandungan aktif, manfaat untuk jantung, sendi, daya tahan tubuh, sampai ke otak dan pikiran, akan terasa sia-sia jika tidak ditindaklanjuti. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, dari hal kecil yang sederhana, hasilnya bisa sangat luar biasa. Kalau kita pikir-pikir kembali, siapa sangka satu siung kecil yang baunya menyengat dan sering dianggap hanya pelengkap masakan ternyata menyimpan begitu banyak kekuatan? Dari ribuan tahun yang lalu, bawang putih telah menjadi bagian dari sejarah kesehatan umat manusia. Ia bukan sekadar bumbu, bukan pula sekadar rempah. Ia adalah penjaga diam-diam yang melindungi tubuh dari dalam, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari jantung yang berdetak pelan sampai otak yang menyimpan kenangan. Apa yang sudah kita bahas barusan bukan teori kosong. Dari sejarah yang membuktikan penggunaannya sejak zaman Mesir kuno, dari kandungan aktif seperti alicin dan sulfur, hingga efek nyata terhadap jantung, daya tahan tubuh, sendi, hingga memori, semua mengarah pada satu kesimpulan. Bawang putih layak menjadi bagian dari gaya hidup lansia yang ingin tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bermakna di masa tuanya. Dan menariknya, semua itu tidak menuntut biaya mahal. Tidak butuh alat canggih, tidak butuh resep dokter. Cukup dari dapur sendiri. Cukup dari niat kecil untuk menjaga diri dengan cara sederhana. Setiap kali mengupas satu siung bawang putih, sebenarnya Anda sedang memberi hadiah besar pada tubuh. Hadiah berupa perlindungan alami yang tidak bisa dibeli di apotek manapun. Tapi tentu, bukan hanya soal tahu manfaatnya. Yang lebih penting adalah menjadikan itu kebiasaan. Karena satu siung bawang putih hanya akan menjadi benda mati kalau tidak dimasukkan ke dalam rutinitas harian. Manfaatnya tidak akan muncul hanya dengan membaca atau menonton video ini, tapi dengan tindakan nyata, sekecil apapun langkahnya. Dan untuk para sahabat sehat yang mungkin masih ragu, khawatir soal rasa, takut dengan bau, atau bingung cara mengonsumsinya, ingatlah bahwa semua itu bisa diatasi. Sudah kita bahas bersama tadi bagaimana cara menyiasatinya. Dan begitu tubuh mulai merasakan manfaatnya, rintangan kecil seperti bau mulut atau rasa getir itu akan terasa tidak sebanding dengan hasilnya. Bayangkan saja pagi hari Anda terasa lebih ringan. Tidak lagi bangun dengan tubuh pegal atau kepala pusing. Jalan ke dapur terasa enteng. Ngobrol sama cucu jadi semangat. Dan tidak ada lagi rasa malas untuk bergerak. Atau bayangkan ingatan yang tetap tajam. Bisa mengenali suara anak di telepon. Bisa menyebut nama tetangga yang sudah lama tidak bertemu. Atau sekadar bisa mengenang masa muda dengan senyum tanpa harus bingung. Semua itu mungkin jika tubuh kita dijaga dari sekarang. Karena hidup sehat di usia tua bukan lagi soal ingin panjang umur saja, tapi soal kualitas. Bagaimana menikmati setiap hari dengan perasaan lega, tanpa harus tergantung obat, tanpa harus bolak-balik rumah sakit, dan tanpa harus membebani orang di sekitar. Dan semua itu bisa dimulai dari hal kecil yang sederhana, satu siung bawang putih. Bukan berarti bawang putih adalah segalanya, tapi ia bisa menjadi bagian penting dari langkah-langkah kecil yang Anda ambil untuk menjaga kesehatan. Bawang putih tidak akan menggantikan doa, tidak bisa menggantikan senyum tulus, atau pelukan cucu. Tapi ia bisa membantu Anda tetap ada di momen-momen itu lebih lama, lebih kuat, lebih utuh. Maka tidak ada alasan untuk menunda. Buka lemari dapur Anda. Ambil satu siung kecil itu. Bersihkan, hancurkan, campur dengan madu, atau air hangat, atau sedikit makanan kesukaan Anda. Lalu rasakan. Bukan hanya rasa pedasnya di lidah, tapi juga rasa lega karena Anda tahu bahwa mulai hari ini, tubuh Anda mendapat teman baru yang setia menjaga, diam-diam tapi luar biasa. Karena menjaga kesehatan bukan soal menunggu sakit datang, tapi soal melindungi sebelum terlambat. Dan jika ada sesuatu yang bisa dimulai hari ini, tanpa menunggu esok, tanpa biaya besar, tanpa repot, maka itulah yang paling layak untuk dijadikan kebiasaan. Satu siung setiap hari, untuk tubuh yang lebih kuat. Untuk jantung yang lebih tenang. Untuk pikiran yang tetap tajam. Untuk hidup yang lebih bermakna. Bukan hanya panjang umur, tapi juga utuh dalam kenangan dan cinta dari orang-orang yang kita sayangi.